Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Spaliska? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa sampai pada kesempatan Ramadan kali ini. Podcast on Ramadan kali ini mengusung tema anak soleh. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septiana Dinata dari kelas 7K. Saya selaku moderator kali ini, dan perkenalkan narasumber kita yaitu Bu Wiwi Sri Kusmilah, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di SMP Al-Islam Krian, Bu Wiwi mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pendidikan terakhir yang ditempuh Bu Wiwi adalah S1 di STAIN Kediri. Beliau ini juga mengajar sejak tahun 2005. Wah, berarti sudah 17 tahun ya? Iya. Baik, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Bu Wiwi Sri Kusmilah. Oh iya Bu, temanya kali ini kan anak soleh. Sebenarnya apa pengertian citra diri anak soleh dan apa saja pertanyaan yang termasuk citra diri anak soleh? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai umat manusia, umat muslim, selayaknya kita harus memiliki yaitu citra diri sebagai anak yang soleh. Nah, untuk mengenai pengertian apa itu citra diri anak soleh adalah suatu gambaran tentang diri sendiri, suatu konsep pikiran kita seperti apa kita menjadi anak yang soleh. Sedangkan perbuatan citra diri anak soleh antara lain, anak yang memiliki citra diri sebagai anak yang soleh, yang pertama harus memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan cara melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Yang kedua adalah memiliki rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Kita sebagai anak soleh, maka kita harus mengikuti semua ajaran-ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah cinta terhadap sahabat-sahabat Rasulullah, yang mana sahabat Rasulullah adalah orang yang selalu mendampingi Rasulullah, membantu Rasulullah di dalam berdakwah. Maka kita sebagai anak yang soleh harus memiliki rasa cinta terhadap sahabat-sahabat Rasulullah. Minimal kita mengenal siapa saja sahabat-sahabat Rasulullah. Yang keempat yaitu cinta terhadap Al-Quran. Kita harus mencintai Al-Quran. Caranya bagaimana kita mencintai Al-Quran? Yaitu dengan cara kita membaca Al-Quran setiap hari. Minimal 1 ayat, 2 ayat, kalau bisa 1 juz dalam 1 hari. Kita harus berusaha membaca Al-Quran itu setiap hari. Jangan sampai dalam hidup kita tidak membaca Al-Quran sama sekali dalam 1 hari. Jangan biarkan Al-Quran kita berada di lemari kita sampai Al-Quran kita itu berdebu. Kita usahakan
Al-Quran kita baca setiap hari, dalam kondisi apapun, dalam kesibukan apapun, kita harus menyempatkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Di samping kita membaca Al-Quran, kita harus bisa mengamalkan ajaran-ajaran yang ada, yang terkandung di dalam Al-Quran, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa, kita menghafalkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Entah itu 1 surat, 2 surat, atau 1 juz, kalau bisa 30 juz. Masya Allah. Sungguh indahnya jika kita bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Sedangkan yang kelima, yaitu cinta terhadap keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terhadap keluarga Rasulullah, kita harus bersikap menyayanginya, menghormatinya, tidak mencaci makinya atau menghinanya. Yang keenam, mendakwakan. Kita harus selalu mendakwakan ajaran agama Islam. Kita harus selalu berusaha berdakwah agar agama Islam ini selalu berkembang, agar agama Islam ini tidak hancur. Siapa lagi kalau bukan diri kita sebagai seorang muslim, sebagai anak yang soleh, yang melakukan dakwah. Sedangkan citra diri yang berikutnya, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu adalah sangat penting sekali. Itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nomor 1. Sholat ini sangatlah penting. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui malaikat Jibril. Karena begitu pentingnya sholat 5 waktu, sehingga Allah menyampaikan wahyunya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai seorang muslim, sebagai anak yang soleh, kita tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu dalam kondisi apapun. Entah itu sakit, entah itu perjalanan jauh, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Allah senantiasa memberikan rukhsah, kemudahan, keringanan kepada umatnya, yang tujuannya agar manusia, umat muslim khususnya, tidak meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Suatu contoh misalnya, bepergian jauh. Maka seorang muslim ketika bepergian jauh, yang jaraknya kurang lebih 81 km, maka diperbolehkan oleh Allah untuk menjamak sholatnya. Bahkan diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya. Sungguh mulia, sungguh agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Rahman Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu memberikan rukhsah kepada umat manusia. Oleh sebab itu, kita tidak patut jika kita meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, pesan saya, anak-anak jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, karena itu sangatlah penting. Jika kita bisa melakukan sholat 5 waktu dengan benar, dengan sempurna, dengan khusyuk, maka akan membawa perubahan dalam jiwa kita. Hati kita akan menjadi tenang, jiwa kita menjadi tentram jika sholat kita itu sudah sempurna. Akan tetapi, jika sholat kita itu belum sempurna, maka jiwa kita ini tidak terasa apa-apa walaupun sudah melaksanakan sholat. Maka dampaknya yaitu perilaku kita tidak berubah. Jelek tetap jelek. Tetapi kalau sholat kita sempurna, akan bisa mengubah perilaku dalam diri kita. Kita akan menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik. Citra yang berikutnya yaitu suka menuju ke masjid atau suka terhadap masjid. Karena masjid itu adalah rumah Allah.
yang mana rumah Allah harus kita jaga, harus kita isi, harus kita gunakan untuk hal-hal yang baik, harus kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga kebersihannya, kita jaga kesuciannya, karena itu adalah rumahnya Allah. Yang kesembilan adalah berbakti kepada orang tua. Kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua, karena orang tua itu adalah orang yang paling utama, orang yang telah membuat diri kita ada di dunia ini. Yang ke-10 adalah menyayangi saudara dan keluarga. Kita sayangi saudara-saudara kita, kita hormati saudara-saudara kita, selayaknya kita menyayangi diri kita sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan citra diri anak soleh. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita bisa menjadi anak yang soleh? Oke, makasih. Anak yang soleh itu adalah anak yang memiliki ilmu. Kita sebagai anak yang soleh harus memiliki ilmu. Seperti dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka harus dengan ilmu. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, sungguh mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, maka kita harus memiliki ilmu kedua-duanya. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, akan tetapi kita tidak boleh lupa dengan hikmat hormat terhadap orang tua. Anak soleh merupakan suatu kebanggaan orang tua, kebanggaan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW juga telah memberikan pesan kepada seluruh umat manusia untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Anak yang soleh, amalnya tidak akan terputus sampai kapanpun. Dijelaskan di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu ila min salasatin, min shadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bih, wa waladin sholihin yad'ulah." Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, amal jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, yaitu doa anak yang soleh. Nah, disinilah dijelaskan bahwa doanya anak yang soleh itu akan langsung nyambung kepada orang tuanya, langsung diijabahi oleh Allah. Oleh sebab itu penting sekali kita menjadi anak yang soleh. Orang tua adalah manusia yang paling berjasa dalam diri kita. Maka kita berkewajiban sebagai anak yang soleh untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan ada sahabat Rasulullah yang pernah mendatangi Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah bersabda, "Apakah kamu punya ibu?" Sahabat itu menjawab, "Punya Rasulullah, saya punya ibu." Rasulullah bersabda, "Pulanglah, rawatlah ibumu, sayangilah ibumu. Dengan kamu menyayangi ibumu, merawat ibumu, itu sama dengan jihad." Maka sahabat tersebut pulang
dan menyayangi orang tuanya. Jadi hormat terhadap orang tua, berbakti kepada orang tua itu pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, begitu pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menempatkan, mensejajarkan antara perintah Allah, perintah beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Selalu nomor dua. Nomor yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintah yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Di beberapa surat sama bahwa perintah berbakti kepada orang tua itu adalah setelah perintah beribadah kepada Allah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah, beribadalah kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kamu menyekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi di sini sudah jelas bahwa perintah yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan yang lainnya. Perintah yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Oleh sebab itu, karena perintah berbakti kepada orang tua ini adalah setelah perintah beribadah kepada Allah, maka kita sebagai anak muslim harus berbakti kepada kedua orang tua. Dengan berbakti kepada orang tua, kita mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, orang yang berbakti kepada orang tua akan diberikan rahmat oleh Allah. Allah akan membuka pintu rezeki untuk anak yang berbakti kepada orang tua. Sehingga anak yang berbakti kepada orang tua, insya Allah hidupnya akan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Anak yang berbakti kepada orang tua akan mendapatkan derajat yang mulia, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berbakti kepada orang tua, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, marilah anak-anak kita berbakti kepada orang tua dengan cara kita bersikap lemah lembut. Pelankan suaramu, pelankan kakimu. Janganlah menjadi anak yang angkuh, janganlah menjadi anak yang sombong. Karena kuatnya dirimu itu adalah berkat dari orang tua. Kalian tumbuh kuat sebagai anak yang kuat, itu adalah jasa dari orang tua. Kalian tidak bisa tumbuh kuat dengan sendirinya. Oleh sebab itu, jangan pernah lupakan jasa-jasa orang tua kalian. Sayangilah orang tua kalian. Muliakanlah orang tua kalian. Buatlah orang tua kalian bangga terhadap kalian. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah. Allah berfirman, "Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima." Janganlah kamu berkata uffin. Ah, ibu. Ah, ayah. Jangan sekali-kali kamu berkata ah kepada orang tua. Apalagi kamu membentak-bentak orang tua. Tapi ucapkanlah qaulan karima, ucapan yang mulia, ucapan yang lembut, ucapan yang bagus, ucapan yang enak didengarkan. Itulah gambaran-gambaran anak yang soleh. Jangan sekali-kali kita mengucapkan kata-kata kasar kepada orang tua kita. Jangan buat orang tua kita murka, sebab murkanya orang tua adalah murkanya Allah.
Sayangnya orang tua kita adalah sayangnya Allah. Oleh sebab itu kita harus menyayangi orang-orang tua kita. Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua, tergantung dari orang tua kita. Jika orang tua kita marah, maka Allah pun juga akan marah. Jika orang tua kita ridho, maka Allah pun juga akan ridho. Maka buatlah orang tua kita selalu ridho terhadap perbuatan-perbuatan kita. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, mari kita belajar bersama-sama untuk berbakti kepada orang tua selagi orang tua kita masih hidup. Mumpung orang tua kita ini masih hidup, maka kita berlomba-lomba untuk berbakti kepada orang tua kita. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menyikapi anak yang ketika kecil rajin sholat, akan tetapi ketika sudah besar tidak mau sholat? Ya, baiklah. Orang tua itu tugasnya adalah mengantar anak kita mulai dari kecil. Makannya, minumnya, pendidikannya sampai usia 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun, sampai 15 tahun. Nah, apabila sudah di usia 15 tahun, maka anak itu sudah tergolong mukallaf, yaitu anak yang sudah memiliki tanggung jawab sendiri. Anak ini sudah dikatakan baligh. Maka orang tua di sini tugasnya hanya mengantar dan membimbingnya. Sedangkan untuk perbuatan anak itu baik atau tidak baik, jika anak itu melakukan baik, maka kebaikan itu akan dinisbatkan, akan dicatat untuk diri anak itu sendiri. Jika anak itu melakukan kesalahan atau melakukan dosa, maka orang tua tidak berkewajiban atau tidak menanggung dosa anak tersebut. Karena anak tersebut adalah sudah mukallaf atau dikatakan sudah baligh. Orang tua tugasnya hanya mengingatkan saja. Jadi, orang tua tidak memiliki kewajiban, yaitu atau orang tua tidak menanggung dosa dari anak yang tidak melakukan sholat tersebut ketika dia sudah besar, karena orang tua sudah mengantarkan anak itu dari kecil dengan bukti bahwa anak itu ketika kecil dia sudah rajin melaksanakan sholatnya. Nah, secara otomatis bahwa orang tua tersebut sudah mengantarkan anaknya, sudah mendidik anaknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, untuk membiasakan anaknya melakukan sholat 5 waktu. Akan tetapi ketika anak itu sudah dewasa, besar, justru anak tersebut enggan atau tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Maka itu adalah termasuk dosa anak itu sendiri. Orang tua tidak menanggung dosa anak tersebut. Itulah anak-anak yang saya sampaikan materi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua. Jangan lupa pesan saya nomor 1, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, ada kuis ya. Bagaimana sih caranya kita menjadi anak soleh dalam generasi yang tangguh dan mampu menyakal dalam pengaruh-pengaruh negatif? Jawaban kalian bisa kalian tuliskan di Instagram Spaliska Official. Ditunggu ya jawaban kalian. Baiklah, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.